Baik, selamat sore Shalom. Kami dari mahasiswa STT HAMI akan memaparkan makalah kami kepada saudari Yeni, dipersilakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kanonisasi PL. Nah, latar belakang daripada kanonisasi PL ini yaitu di mana suatu jemaat Kristen akhir sudah ada kanon Alkitab. Dari mulanya jemaat selalu memiliki yang namanya tulisan-tulisan yang berwibawa. Hal ini disebabkan karena jemaat Kristen ini berakar dalam agama Yahudi. Tulisan-tulisan yang diilhami telah menjadi bagian dari warisan orang Ibrani atau sejak zaman Musa pada saat itu. Sehingga pada saat itu dibuatlah yang namanya kanon atau kitab-kitab yang benar firman Tuhan, atau dengan kata lain benar-benar diilhamkan oleh Allah dan bisa disebut tulisan yang berwibawa atau istilahnya adalah tulisan yang berwibawa. Dan yang menetapkan kanon-kanon ini adalah bapak-bapak gereja pada saat itu. Kemudian kita masuk pada sejarah kanon. Sejarah kanon ini dalam kanonisasi ini yaitu disusun selama periode 1000 tahun lebih, yang kira-kira dimulai sekitar pertengahan abad kedua hingga pada pertengahan abad pertama sebelum Masehi. Teks Perjanjian Lama pada awalnya ditulis dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Ibrani klasik dan yang kedua bahasa Kerajaan Aram. Perjanjian Lama ini terdiri dari 4 jenis sastra, yaitu adanya hukum, sejarah, syair, dan perkataan nubuat. Kemudian sistem tulisan yang dimiliki manusia pada saat itu telah ada 700 sebelum Masehi. Yang ini bisa dibuktikan dalam masyarakat kuno di Mesir maupun di Mesopotamia pada saat itu. Kemudian Alkitab Ibrani ini dikenal dengan istilah yang namanya Tanakh, dan ini disahkan oleh orang-orang Ibrani pada saat itu. Kemudian kanon PL ini mulai dipersoalkan ketika lahirnya Biblika pada abad ke-17 hingga pada abad ke-18, di mana gereja dan sinagoge pada saat itu mulai menentukan kitab-kitab kanon. Kemudian definisi daripada kanon. Nah, definisi daripada kanon ini yaitu kanon ini berasal daripada kata kane, yang artinya gelaga atau batang papirus yang digunakan sebagai pengukur atau alat pengukur. Namun dalam arti kiasan ini diistilahkan sebagai pelatuan. Kata itu mendapat tempat dalam bahasa gerejawi yang menunjuk kepada iman, dan pada abad yang keempat bapak-bapak gereja menerapkannya di dalam Alkitab. Kemudian ada pun tahap pembentukan kanon, yaitu yang pertama ucapan yang berotoritas. Ini artinya bahwasannya dalam menentukan sebuah kanon itu artinya kata-kata yang ditulis itu berotoritas atau mempunyai kuasa. Kemudian yang kedua, dokumen-dokumen yang tertulis resmi. Artinya semua dokumen yang dikanonisasikan pada PL itu tertulis resmi. Dan yang ketiga yaitu penyortiran, yang artinya ketika mereka menyusun sebuah kanon itu, maka mereka menyortir kembali kanon yang disusun itu sehingga benar-benar menjadi kanon yang sesungguhnya. Kemudian pembagian kanon. Nah, pembagian kanon ini ada dua, yaitu yang pertama dalam Yunani, di mana terdiri daripada 4 bagian, yaitu yang pertama Taurat, sejarah, sastra, dan nubuat. Kemudian dalam Ibrani terdiri daripada 3, yaitu yang pertama Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab. Nah, dalam pembagian kanon ini, meskipun ada 2 pembagiannya dalam Yunani dan Ibrani, namun kedua-duanya mempunyai bentuknya sama. Nah, yang membedakannya itu yaitu pembagiannya saja. Kemudian kitab apokrifa. Nah, pada kanonisasi ini, dengan apa yang telah kita bahas di atas, itu adalah kanon yang
diterima oleh gereja Kristen pada saat itu atau gereja Protestan. Nah, ada juga yang namanya kitab apokrifa. Nah, kitab apokrifa ini adalah kitab-kitab yang diterima oleh orang atau oleh gereja Katolik. Nah, kitab apokrifa ini terdiri daripada 6 bagian, yaitu yang pertama riwayat Tobit, riwayat Yudit, kitab 1 dan 2 Makabe, kemudian kebijaksanaan Salomo, kemudian hikmat Yesus bin Sirah, dan yang terakhir adalah kitab baru serta surat Yeremia. Nah, itu adalah kitab-kitab yang diterima oleh gereja Katolik hingga sampai saat ini. Namun itu tidak diterima oleh gereja Protestan pada saat itu. Jadi ini bisa diistilahkan bahwasanya kitab apokrifa ini adalah kitab kanon yang kedua. Nah, kemudian kita masuk pada kesimpulan. Nah, yang menjadi kesimpulan daripada presentasi saya pada saat ini yaitu kita bisa menyimpulkan bahwasanya kanon PL ini ditetapkan oleh bapak-bapak gereja pada saat itu. Artinya mereka yang menetapkan kanon ini berdasarkan bukti-bukti yang mereka terima sehingga bisa dikanonisasikan. Kemudian kitab kanon ini disusun sekitar 1000 tahun lebih, atau yang dimulai pada pertengahan abad kedua hingga pada pertengahan abad pertama sebelum Masehi. Nah, kata kanon ini berasal daripada kata kane yang berarti geraga, batang, papirus, atau sejenis tanaman serai atau tebu manis. Karena geraga dapat dipakai sebagai tongkat pengukur atau tongkat kayu penggaris untuk membuat garis yang lurus, maka kata kanon mulai berarti ukuran atau bulu pengukur. Artinya ini adalah suatu alat pengukur yang benar-benar bisa dibuktikan kenyataannya. Kemudian sifat kanonik dan pengilhaman tidak bisa dipisahkan. Sebab kenapa? Asas tertinggi untuk menentukan apakah suatu tulisan bersifat kanonik hanyalah pengilhaman saja, yaitu jika tulisan itu diilhami atau dinafaskan Allah, maka tulisan itu bersifat kanonik. Jika Tuhan itu tidak diilhami, maka tidak bersifat kanonik. Artinya, kitab yang dikanonisasikan ini adalah kitab-kitab yang yang diilhamkan daripada Tuhan, atau bukan yang dibuat sendiri. Jadi, demikian yang bisa saya presentasikan pada saat ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Shalom. Baik, demikian saja hasil presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.